إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرض Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memulai ya ibu-ibu umahat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pertama-tama yang paling utama marilah tetap kita pertama-tama yang paling utama marilah sama-sama tetap kita haturkan puja yang menjadi penghias rasa berserta puji yang menjadi penghias hati kepada Rabbul Izzati yang mana telah memperkenankan kita hadir berkumpul untuk menuntut ilmu di sore insya Allah diberkahan ini. Yang mana insya Allah sore ini menjadi amal eh, amal kebaikan, amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam, marilah tetap junjungkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai juga salam kita kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya izin menjadi moderator lagi ya, umat semuanya, karena menggantikan Ustazah Fitri. Uh, Mungkin untuk seperti biasa, izinkan saya juga untuk membacakan apa sih rundown acaranya. Yang pertama mungkin ada pembukaan, yang kedua sari tilawah, dan yang ketiga ada tausiah acara inti kita gitu, taujih, dan yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada doa tutup. Baik, izinkan saya memulai kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Kita baca basmalah bersama-sama ya Umahat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rangkaian yang selanjutnya yaitu adalah pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilantunkan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala yang setimpal. Taib, insya Allah acara selanjutnya yaitu acara inti kita yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna yang telah bergabung juga di room meeting ini, yaitu Ustazah Fauzia. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillah. Tes suaranya jelas Ustazah Ani? Jelas Ustazah. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan ya untuk pada sore kali ini untuk bertatap muka kembali, bermuajahah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya tentunya sehat semua ya di sini yang hadir akhwat. Alhamdulillah, Ustazah sehat. Alhamdulillah sehat. Biasanya kita malam-malam ya ketemunya. Sekarang sore-sore ini aman ya. Oke, mungkin yang ada di perjalanan sepulang kerja atau sepulang jemput anak ya. Atau waktu rehatnya boleh sambil rebahan ya akhwat. Kalau yang ngantuk boleh sambil ngapain nih? Sambil ngopi boleh ya. Atau ada yang sambil jalan-jalan sore, ada nggak di sini? Di Bunda rumah Trias? aja Ustazah, di rumah saja. Ada di rumah aja, Masya Allah. Lagi apa? Dita lagi ngapain? Sambil masak Ustazah. Masya Allah, sambil masak berarti ini HP dibawa ke dapur ya? Masya Allah ya, barakallahu fikun akhwat dengan berbagai aktivitas yang antun saat ini sedang kerjakan. Ya, semoga bernilai pahala ya dengan kita berniat untuk memahamkan diri dalam agama Islam, dalam agama kita. Amin. Berdasarkan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berulang-ulang saya sampaikan, Masya Allah ya, karena hadis yang luar biasa Rasulullah sampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, Masya Allah kata Rasul, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan dalam agama. Jadi kebaikan itu bukan berupa harta, bukan berupa kalau perempuan kecantikan, bukan ya, tetapi kata Rasulullah adalah orang-orang yang diberikan pemahaman dalam agama. Itu yufaqih, para ulama mengatakan itu dalam ilmu fikih khususnya. Begitu ya akhwat ya, mudah-mudahan sebelum kita masuk pada materi, sama-sama kita luruskan niat kita semua, bukan untuk sesuatu yang hal duniawi, bukan, tapi insya Allah niat kita semua adalah untuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kata Rasulullah juga, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Ya, ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam mencari ilmu,
Apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita lagi ngapain sekarang? Ya jawabannya insya Allah sedang menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustazah Ani apa ya? Ustazah Fitri biasanya nemenin ya. Kadang-kadang sore, setiap sore katanya udah ada jadwal lain. Jadi Ustazah Ani yang menemani, jazakillahu khairan. Ustazah Ani lancar skripsinya ya. Insya Allah. Jadi kita sekarang bukan kajian pekanan lagi, karena kemarin pertemuan terakhir itu membahas bab fikih ya, fikih haji apa? Fikih haji. Jadi sekarang tinggal yang sisa-sisanya aja. Jadi insya Allah setiap pekan kedua di hari Rabu gitu ya. Mungkin ada sebagian akhwat yang baru bergabung pada sore ini. Ada ya? Oke. Kita mulai akhwat. Insya Allah kajian kita pada sore ini membahas tentang aurat. Ya, sebenarnya udah paham ya tentang aurat. Ketika kita balik pasti udah paham mana yang dinamakan aurat, mana yang bukan, apa itu aurat juga ya. Maka izinkan untuk sore ini saya membahas kembali dalam rangka mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Mengulang lagi ya pelajaran yang sudah kita dapatkan. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, tetangga kita ya khususnya. Kemudian umumnya untuk kaum muslimah yang lainnya kita sampaikan jika mereka belum sampai ya tentang ilmu atau fikih aurat dalam dalam kehidupan kita ya. Karena aurat ini berkaitan erat tentang ibadah kita gitu ya. Kalau kita mau sholat tentunya harus tahu mana yang harus ditutup. Kemudian juga dalam hal aurat ini juga ada beberapa yang memang tidak boleh terlihat oleh lawan jenis tentunya. Kemudian juga bahkan insya Allah kita bahas juga di sini aurat sesama muslimah. Kemudian aurat terhadap mahram kita. Kemudian juga bahkan dibahas tentang aurat atau aurat terhadap non muslimah ya insya Allah. Oke, di sini ada ya di layar sudah terlihat akhwati fillah. Ustazah, Apa sudah. yang terlihat di layar? Saya. Ustazah, Kajian fikih. Oke. Boleh dibaca Ustazah Sarah, apa judulnya Ustazah? Kajian fikih muslimah, Iya, fikih temanya apa aurat nih? dalam 4 mazhab, perspektif dan penetapan batasan. Penetapan batasan ya. Jadi sini insya Allah bukan hanya satu madhab yang kita bahas, tapi juga 4 madhab. Karena sering terjadi tentang aurat ini, kok kita lihat misalkannya kalau keluar negeri atau lagi umroh misalkannya, kok ada yang terbuka, ada yang ketutup, macam-macam. Jadi di sini, jadi kita tidak fanatik terhadap satu madhab gitu ya, tidak terlalu kita dibuka gitu bahwa di dunia Islam ini, di dunia fikih, itu ada 4 mazhab yang diakui ya. Di antaranya insya Allah sudah tahu ya, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, kemudian juga Imam Maliki. Oke, kita masuk pada slide pertama. Ya. Apa nih? Pindah belum? Belum. Ya? Oke, sebentar. Ada ya? Oke, di sini tentang pembahasan itu aurat dulu ya. Ada yang tahu apa itu aurat? Kita mau bahas aurat ya, pasti apa tuh aurat? Pasti udah pada paham ya. Kira-kira anggota jawab tubuh yang harus ditutup. yang harus ditutup. Ada lagi nggak? Ya, secara umum aurat adalah sesuatu yang harus ditutup. Oke, sebentar. Gangguan. Oke, di sini definisinya, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh seorang muslim atau muslimah. Jadi bukan hanya muslimah aja gitu akhwat ya, tapi ikhwan juga atau kaum laki-laki juga ada yang namanya aurat. Tapi kalau kita biasanya paling sering dengar aurat muslimah atau aurat muslim nih. Muslimah. Muslimah ya, padahal sebenarnya muslim atau seorang laki-laki juga ada auratnya. Nah, kita bahas insya Allah ya. Jadi di sini aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh seorang muslim atau muslimah dalam keadaan tertentu
terutama dalam konteks ibadah dan interaksi sosial. Berarti ibadahnya pastinya ibadah sholat ya. Kemudian dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum warji'u. Yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Oke, saya simpulkan dalam ayat ini bahwa di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang izin kepada Rasulullah. Ya, di sini ada kata aurah. Mereka bilang kepada Rasul, inna buyutana aurah. Nah, ada kata aurah dalam Al-Ahzab. Dan ini artinya apa? Bahwa mereka izin pulang untuk apa? Karena rumah kami dalam keadaan aurat. Ya, rumah juga disebut aurat juga. Kalau apa? Kalau terbuka. Maka kata aurah ini pun dinisbatkan pada bagian tubuh kita yang harus ditutupi. Jadi kalau rumah terbuka, misalnya nggak ada penjaganya, kalau rumah biasanya harus tertutup atau terbuka kalau kita pergi? Tertutup ya, biar kalau rumah aman, tertutup jendelanya, biar aman ya, biar aman. Begitupun dalam tubuh kita gitu, seorang muslimah khususnya, kalau tertutup atau auratnya ditutup, pasti akan lebih terjaga. Maka ini dalam surah Al-Ahzab disebutkan kata aurah yang mana artinya adalah terbuka. Jadi kalau misalkan ada yang terbuka bagian tubuh kita itu namanya aurat ya. Kita lanjut lagi. Sebelum kita membahas ke aurat perempuan ya, ada juga aurat laki-laki. Kira-kira penting nggak nih kita membahas aurat laki-laki? Kira-kira penting nggak, Ahwat? Penting. Penting. Kenapa? Karena ya kita ngerasa bebas nih, kaum ahwat bebas aja nih. Nonton apa nih Ustazah Ani biasanya anak muda? Drakor, Oh, Ustazah. drakor. Sarah. Ya, pernah muda ya kita ya. Ya, itu kayak bebas aja gitu ya. Misalkan lihat apa ya mukanya dan sebagainya. Padahal laki-laki pun aurat. Kemudian laki-laki ngerasa bebas terbuka ini itu padahal ada auratnya juga. Oke, dari mana? Mana-mana aja bagian aurat laki-laki. Jadi pentingnya kenapa? Karena kita punya saudara laki-laki misalkan ya, atau punya anak laki-laki, atau tetangga dan siapapun gitu ya. Ini kita harus pahamkan mereka tentang hal ini biar tidak terbuka kemana-mana ya. Atau minimalnya gimana? Kita nggak ada anak laki-laki, nggak ada siapa-siapa. Minimal ketika di jalan melihat bagian-bagian tersebut, kita tundukkan pandangan kita. Kenapa? Karena berarti dosa ya kalau sengaja melihat. Kemudian katanya kalau lihat sekali nggak apa-apa, tapi kalau lihat berkali-kali jadi dosa ya. Waliyadzubillah. Maka di sini tentang aurat laki-laki pun ada 3 pendapat ya. Oke, pendapat pertama, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ya, antara pusar dan lutut. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya, berdasarkan dalil fa inna ma tahta surrah ila rukbatihi minal aurah ya, kata Rasulullah, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Maka dalam hadis ini berarti dari mana? Dari pusar sampai lutut itu aurat ya. Dan di sini juga beda pendapat. Kemudian kalau antara pusar sama lutut, pusar sama lututnya aurat enggak? Nah, ini berbeda pendapat juga para ulama. Tapi untuk lebih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, untuk terlepas dari yang namanya khilafiyah atau perbedaan pendapat, maka mending ditutup itu dengkul sama pusar. Karena kalau misalkan lututnya kelihat, itu akan mengkhawatirkan, akan bisa jadi terbuka gitu bagian apanya, pahanya misalkan ya. Maka kalau di sini ada ummahat yang sukanya nonton bola, misalkan ada nggak? Ya, hati-hati nih ya, lihat para pemain bola terlihat dengkulnya. Berarti aurat nggak? Kalau pendapat Imam Syafi'i sama Hambali? Aurat. Aurat ya. Kita punya anak laki-laki juga, misalkan mau main bola, lihat dulu jangan sampai terbuka lututnya. Ini dalam pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Hambali, gitu ya. Kemudian yang kedua, pendapat kedua menurut Imam Hanafi, ini ada perbedaan. Kalau pusar tidak aurat, tahu pusar ya? Apa ya kalau bahasa Sunda apa Ustaz Dani? Udel ya, mesti nggak ada yang tahu. Pusar itu nggak aurat, tapi lutut aurat. Ini pendapat Imam Hanafi ya.
lututnya ditutup, tapi pusarnya nggak apa-apa kelihatan kemana-mana. Kalau ada bapak-bapak seperti itu, maka bisa jadi mungkin beliau menganggap adhab Hanafi atau menganut paham Imam Hanafi. Dalilnya ada juga ar-rukbatu minal aurah, ya, bahwa lutut termasuk aurat. Oke. Kemudian yang ketiga, ini pendapat Imam Maliki. Kata beliau bahwa paha tidak aurat. Ya, jadi yang aurat apa kata Imam Maliki? Hanya bagian, mohon maaf, kemaluannya aja. Bagian depan belakang seorang laki-laki itu baru aurat. Tapi paha enggak. Berarti kalau misalkan paha enggak aurat, dengkul aurat enggak? Kata Imam Malik. Paha, tahu paha ya? Tidak, Berarti tidak. enggak, Masya Allah. Ya, kalau bapak-bapak kelihatan paha, misalkan mungkin kita husnudzon, mereka menganggap atau menganut paham Imam Maliki. Ada dalilnya juga ya. Di sini kata Rasulullah, diriwayatkan oleh seorang sahabat, wa inna rukbati latamassu fakhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma hasaral izara an fakhidhi hatta inni anzuru ila bayadi fakhidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sini kata para sahabat, ada seorang sahabat mengatakan, saat itu, maksudnya ketika perang Khaybar, sungguh lututku menyentuh paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Jadi sahabat bilang bahwa paha Nabi pernah kelihatan kok, gitu. Jadi kira-kira yang mana yang menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama? Maka yang paling diambil adalah yang pertama. Kenapa? Karena yang ketiga ini, kata para ulama mengatakan, itu kan kesingkapnya nggak sengaja. Paha Nabi kesingkapnya itu tidak sengaja, bukan sengaja dibuka sehingga terlihat pahanya, enggak. Maka jumhur atau mayoritas ulama lebih mengambil pendapat yang pertama, bahwa aurat seorang laki-laki itu antara dari pusar sampai lutut, gitu ya. Jadi kalau kita pun melihat di jalan atau ada anak kecil yang lagi belajar, kita ingatkan bahwa itu adalah bagian dari aurat. Bisa dipahami sampai sini, Ummahat, Akhwat? Insyaallah, Ustazah. Insyaallah ya, karena kita sering sangka nih, aurat tuh perempuan, padahal laki-laki juga ada auratnya. Oke, selanjutnya. Aurat lelaki pada istri. Kalau tadi aurat laki-laki kepada lelaki juga, kemudian aurat kepada mahramnya juga yang tadi ya, tadi tidak dituliskan. Mau dia ketemu sama sesama lelakinya ya, sesama lelaki atau juga dengan mahram. Kalau laki-laki ada adik perempuan, ada kakak perempuan, ada ibunya misalkan ya. Itu yang tadi ada 3 pendapat. Oke, kemudian sedangkan aurat lelaki kepada istrinya. Kalau istri boleh lihat apa? Yang udah berumah tangga ya, atau yang belum udah dapat ilmunya dulu ya. Kalau di sini kata para ulama dalam hadis Nabi SAW tidak ada batasnya, ya tidak ada batasnya. Karena dalam hadis disebutkan ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jagalah atau tutuplah auratmu kecuali pada istri atau budak yang kau miliki. Jadi kalau untuk istri, kalau dulu masih ada budak ya, budak belian itu yang auratnya semua badan boleh terlihat ya, seluruh badan seorang laki-laki boleh terlihat oleh siapa? Siapa, Ahwat? Oleh istrinya, gitu ya. Oke, gimana nih pendapat atau gimana kalau melihat kalau seluruhnya pasti ada yang sensitif terlihat. Maka apa? Di sini kita bahas hukum melihat kemaluan pasangan. Ini banyak yang menanyakan ya masalah ini, terutama yang sudah menikah atau yang akan menikah. Ini gimana hukum melihat kemaluan pasangan? Maka di sini ada 2 pendapat. Ada pendapat Imam Hanafi mengatakan boleh berdasarkan dalil yang tadi, karena kata Rasulullah pokoknya semua auratmu ya boleh terlihat oleh istrimu, gitu ya. Ini dalil yang pendapat pertama kata Imam Hanafi boleh. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan makruh. Apa itu makruh? Ada yang tahu apa itu makruh? Boleh tapi dibenci. Boleh tapi ya, jadi ini lebih ke adab atau etika ya, nggak usah dilihat, apalagi mohon maaf dibahas kalau sampai melihat terlalu detail itu tidak hukumnya makruh. Jadi dari sini dari kedua pendapat ini ada yang boleh, ada yang makruh, tapi tidak ada yang mengharamkan. Gitu, Ahwat ya. Bisa dipahami sampai sini.
Insyaallah Ustazah. Oke, lanjut ya. Nah, Kalau kecepatan boleh dikasih kasih tahu. Iya, cepetan Ustazah. Oke, sekarang baru kita masuk pada bagian aurat perempuan ya. Kita semua kaum perempuan harus tahu mana-mana saja bagian-bagian yang harus tertutup ya. Mana bagian yang tidak boleh diperlihatkan kepada ajnabi dan sebagainya. Kita berdasarkan dalil ya, karena kita seorang hamba Allah yang mana setiap apa yang kita lakukan berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Itu pada surah An-Nur ayat 31, boleh dibaca ya Hawat ya. Di sini dalilnya wala yubdina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya kata Allah, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, ini dalil ini menjadikan pokok ya atau menjadi rujukan tentang aurat seorang perempuan. Tapi di sini jadi banyak berbeda pendapat para ulama juga. Yang tidak boleh terlihat yang mana gitu ya. Maka di sini janganlah mereka menampakkan perhiasan. Nah, di sini perhiasan di sini ada sebagian pendapat mengatakan bahwa itu setiap anggota tubuh yang biasanya ada hiasannya. Kira-kira di mana hiasan perempuan biasanya? Tangan. Hah? Cincin. Tangan ya, jadi cincin, leher juga ada kalung misalkan ya. Kemudian di telinganya juga ada apa? Perempuan, Masya Allah ya, ada anting. Kalau orang India ada apa lagi nih perhiasan? Di hidung ya, betul ya Umi? Nah ini berbeda pendapat para ulama penampakan perhiasan itu yang biasa dihias atau apa gitu ya, nanti ya dibahas. Kemudian kecuali yang biasa nampak daripadanya, ada pengecualian. Nanti juga beda pendapat yang mana yang biasa nampak dan yang tidak biasa nampak. Lanjut lagi. Sekarang kita bahas dulu aurat wanita di hadapan bukan mahram. Apa itu bukan mahram? Berarti orang lain ya, tidak ada ikatan saudara, baik itu dari nasab atau dari persusuan atau juga bukan karena pernikahan. Pokoknya bukan siapa-siapa kita ya, laki-laki lain, ajnabi bahasanya. Maka yang pertama ya aurat seorang perempuan di hadapan bukan mahram. Yang pertama siapa? Yang mana? Seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama ya. Itu diantaranya pendapat Maliki dan Imam Syafi'i. Jadi wajah ya, wajah kemudian pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu apa? Kalau kita ngepalin tangan, nah ini pergelangan tangan ya. Berarti ini tidak aurat secara jumhur. Muka juga. Kemudian muka dalam mazhab Syafi'i dijelaskan min manabiti sya'ar, itu dari mulai tumbuhnya rambut ila tahta dzaqan sampai bawah dagu ya. Jadi ini boleh. Kemudian secara lebarnya dari ujung sini ini adalah wajah. Maka kata jumhur aurat aurat perempuan di hadapan bukan mahram apa tadi? Wajah itu dari mulai tumbuh rambut sampai bawah dagu, secara panjangnya lebarnya dari rambut telinga kanan ke telinga kiri sebelah sini ya. Kemudian tangan berarti nanti ada perbedaan pendapat juga, tangannya yang mana ya? Depan atau belakang, punggung atau telapak gitu. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Tapi secara jumhur atau mayoritas ulama, maka muka dan pergelangan tangan pergelangan tangan dan tangan itu tidak aurat. Boleh kelihatan gitu ya. Seluruh tubuhnya nggak boleh kelihatan di depan bukan mahram kecuali wajah dan kedua tangan. Begitu. Berarti kaki boleh kelihatan nggak nih dalam mazhab Syafi'i sama Maliki? Tidak. Tidak boleh ya, karena dua aja yang dikecualikan. Nah, kemudian pendapat kedua, ini pendapat Imam Hanafi ya. Ini biasanya pendapat Imam Hanafi itu adanya di India ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang India, misalnya kita ketemu orang India, sholatnya kakinya kelihatan. Pernah lihat nggak orang India kakinya kelihatan? Pernah ya, kalau misalkan lagi di tanah suci itu jangan heran, mereka nggak pakai kaos kaki, bahkan Masya Allah ya nggak pakai sandal juga. Ya, ketika sholat masih kelihatan kaki. Menurut Imam Hanafi, dalam mazhab Imam Hanafi, kaki itu tidak aurat. Ya. Kemudian pendapat ketiga, seluruh bagian tubuh aurat depan mahram adalah seluruh bagian
tubuhnya. Jadi muka aja nggak boleh kelihatan, tangan aja nggak boleh kelihatan. Jadi jangan heran kalau ada sebagian perempuan, sebagian akhwat sampai matanya aja nggak boleh kelihatan, bulu matanya aja nggak boleh kelihatan. Masya Allah ya, tangannya aja nggak boleh kelihatan. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ya. Oke, di sini ada dalil yang menjadi rujukan pada pendapat yang pertama atau jumhur. Itu kata Nabi SAW, wa qala ya asma innal mar'ata idza balagatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hada wa hada wa asyara ila wajhi wa kaffai. Ya, jadi pernah ya dalam hadis ini ya, sebelumnya ada kisahnya dulu ya. Jadi Asma kan saudara perempuannya Aisyah ya, kakak perempuannya Aisyah, masuk ke rumah Rasulullah ya, mau ketemu Aisyah. Kemudian apa namanya? Lagi apa terlihat aurat Nabi, kemudian langsung ditutup oleh Sayyidah Fatimah, oleh anaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah haid, jadi kalau udah haid ya, kalau anak perempuan biasanya usia 9 misalkan ya, maka tidak boleh dia melihat ya, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Dan Rasulullah menunjuk apa? Wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi ini menjadi dalil atau rujukan tentang tidak boleh terlihat kecuali apa? Kecuali apa, akhwat? Kecuali wajah, Wajah dan telapak. kedua Oke. telapak tangan. Tadi aurat wanita di depan yang bukan mahram. Kalau sekarang kita bahas aurat wanita yang boleh dilihat oleh mahramnya. Nanti kita bahas siapa itu mahram. Nanti ada bagian insya Allah ya. Mahram itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Baik itu dari segi nasab ataupun karena persusuan ataupun karena pernikahan. Ya. Nah, kalau misalnya sama mahram apa yang boleh terlihat? Apa yang boleh terbuka ya? Yang pertama, semua yang biasa dipakaikan perhiasan ya, di antaranya kepala, leher, telinga, pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya. Karena kan kalau berhias kepala juga dihias pakai apa nih biasanya ya? Tadi kan Imam Hanafi beda ya, beda pendapat ya. Jadi kalau kata Imam Hanafi di kepala memang boleh ya, kepala rambut karena biasanya ada apa? Kalau di kepala mungkin ada bondu ya dihiasnya, di leher juga ada kalungnya, misalnya telinga dan sebagainya. Maka ini yang boleh terlihat kata pendapat Imam Hanafi gitu ya. Kemudian bagian kedua, pendapat kedua, semua yang biasa diusap ketika berwudu. Berarti apa aja? Ya, ada wajah, kepala, kedua tangan hingga siku dan kaki hingga lutut. Tangan sampai siku boleh terlihat, kaki sampai lutut juga boleh terlihat ya. Kalau dada, nah ini kalau kita wudu itu sunnah juga sampai airnya mengucur ke bagian dada sedikit tuh boleh ya. Maka dalam pendapat Imam Maliki dan Hambali ini yang boleh terlihat kalau apa oleh siapa? Oleh mahram kita ya, punya kakak laki-laki, adik laki-laki, anak laki-laki juga ya. Itu yang boleh terlihat. Kemudian bagian ketiga ya, apa aja yang boleh terlihat? Seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki. Seperti tadi ya, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita punya kakak laki-laki, mana yang boleh terlihat? Maka semua boleh kecuali dari pusar sampai lutut. Maka dada boleh kelihatan? Boleh ya. Tapi secara etika itu ditutup aja ya, karena apa kurang adab ya. Kalau misalkan kita kan malu ya, mohon maaf kalau kelihatan dada oleh walaupun saudara laki-laki kita, malu nggak kira-kira? Lalu, Malu ya. lalu, Padahal aurat nggak kira-kira secara hukum? ya, Enggak gitu ya. Secara etika nggak boleh. Makanya pernah ada yang bilang perempuan di kita itu kalau di jalan-jalan ya mohon maaf atau di rumah misalkan seorang ibu ditutup bagian dadanya ya pakai baju misalkan ya, tapi pahanya kelihatan. Kalau anak kan mahram juga ya. Seorang ibu punya anak laki-laki itu mahram kan. Pahanya ya. kelihatan tapi dadanya ditutup misalnya. Padahal yang aurat yang mana? Paha atau bagian dada? Paha. Paha. Ya itu pernah dihibur seorang ustazah, katanya banyak sekarang ibu-ibu di rumah itu ditutup sih bagian dadanya tapi pahanya kelihatan. Padahal kebalik dalam mazhab Syafi'i itu aurat yang boleh terlihat itu selain dari
dari pusat sampai lutut. Berarti selain itu boleh terlihat sebenarnya. Itu pendapat madhab Syafi'i. Kalau kita ngambil pendapat madhab Syafi'i maka boleh ya. Itu yang tidak boleh terlihat antara pusar dan lutut. Kemudian yang keempat, seluruh tubuhnya di hadapan suami. Ini sama seperti tadi, seorang suami boleh terlihat seluruh tubuhnya oleh istrinya. Begitupun seorang perempuan, seorang istri boleh terlihat semua bentuk tubuhnya oleh suaminya. Begitu tadi dalilnya, bisa dilihat kembali ke belakang ya. Kemudian siapa saja yang dikatakan mahram? Ini ada dalilnya di surah An-Nisa ayat 23, lumayan panjang ya. Ya, oke, kita lihat langsung gambarnya. Kelihatan nggak, Ahwat? Ya, Ustazah. Oke, yang mana kita? Yang tengah mi ya. Oke, ini mahram. Kalau mahram laki-laki, kalau di ayat sebelumnya ini laki-laki kan ya, laki-laki yang yang mahram berarti ibunya dan sebagainya. Kalau kita perempuan berarti sebaliknya. Nah, kita di sini ya, kita mi, aku ya, kita punya suami misalkan ya. Orang tua kita mahram nggak? Enggak. Nah, Mahram. mahram. Lagi. Iya, iya, Tapi mahram. mahram itu apa, Ustazah Sar? Yang haram di Yang boleh Nikahi. apa? Haram dinikahi. Kegocek. Kalau muhrim, kalau muhrim itu orang yang ihram, hati-hati ketukar ya. Udah belajar fikih harus bisa membedakan mana mahram, mana muhrim. Kalau muhrim apa? Orang yang lagi Orang yang ihram, belum ya udah ngambil sampai mikot ihram. kemarin ya, beli bab haji. Kalau mahram orang yang haram ditikah oleh kita. Baik kalau misalnya laki-laki berarti mahramnya siapa? Karena kita perempuan, kita bahas yang perempuan aja ya. Kita di sini, kita punya orang tua, berarti ayah kita adalah mahram kita. Berarti tadi kalau kita mengambil pendapat madhab Syafi'i, berarti yang tidak boleh terlihat hanya bagian dari baina surrah wa rukbah, dari bagian pusar sampai lutut. Oke, ke atas nih. Ada ayahnya, ayahnya, bapaknya ayah kita. Berarti apa nih? Kakek dari ayah, berarti mahram. Di sini tandanya kalau yang ada tanda silang berarti bukan mahram kita ya. Ajnabi, bukan orang lain sih yang bisa nikah ya, bisa nikah. Ini kakek kita dari ayah juga, ini mahram kita. Jadi kalau kita kelihatan rambut sama kakek kita nggak apa-apa, nggak aurat. Kita salim, cium tangan, ya, kelihatan kaki juga nggak apa-apa. Ini kakek dari ayah mahram. Kakek dari ibu juga ini mahram kita. Oke, kita lihat ke sampingnya. Ini ada suami. Suami mahram bukan? Ayo Ahwat, suami mahram bukan? Bukan. Bukan. Kan nggak, kalau mahram definisinya nggak boleh dinikah. Dinikahi. Udah nikah. Cuman suami itu halal karena pernikahan. Jadi kalau misalkan bilang saya sama mahram saya sama siapa, sama suami, ya itu sebenarnya bukan mahram ya. Nih keliru ya, karena arti dari mahram itu nggak boleh atau haram dinikahi. Seperti itu. Lanjut ya, pusing nggak nih lihat bagan? Ini suami ya, suami. Kemudian tadi kemana dulu nih? Ke suami dulu deh. Suami kita halal ya, karena sudah menikah. Boleh tadi terlihat apa? Semuanya ya, secara yang jumhur boleh terlihat semuanya. Kemudian punya anak laki-laki. Nih, anak laki-laki berarti mahram kita bukan? Ya, misalkan mohon maaf ya, ada seorang perempuan nikah sama seorang suaminya tapi punya anak laki-laki. Nah, gitu, intinya gitu ya. Selagi si perempuan ini, si wanita ini sudah digauli oleh suaminya, suami kedua misalkan ya, maka anak tirinya ini adalah mahramnya, haram dinikah. Ya, jadi auratnya tadi mana? Ya itu, kalau kita mengambil madhab Syafi'i berarti antara pusar sama lutut. Begitupun anak sendiri misalkan, ya anak suami, anak suami, ya anaknya juga ini adalah mahramnya. Bisa dipahami yang sini dulu? Ahwat, bisa dipahami Ummahat? Insya Allah ya, pasti enggak. Oke, lanjut nih. Suami kita, suami saya atau suami ibu, suami punya orang tua. Berarti apa nih ke kita? Mertua ya. Mertua laki-laki ini mahram kita. Berarti kalau kita kelihatan rambut sama mertua kita enggak aurat, ya. Tidak aurat. Bahkan seorang mertua, mohon maaf, misalkan terjadi perceraian antara istri dan suaminya, mertua ini tetap mahram dari istrinya, ya, tetap
Dia nggak Mahram. ada putusnya, walaupun udah putus sama suaminya, mohon maaf udah cerai, mertuanya tetap mahramnya nggak boleh nikah, ya. Oke, sampai sini paham, Ahwat? Insya Allah. Insya Allah. Paham. Kemudian laki-laki atau suami kita, suami si perempuan ini punya saudara perempuan. Nah, ini perempuan ini ya, saudara perempuannya punya suami. Berarti ipar ya. Ini ipar perempuan, iparnya yang ini yang perempuan punya suami. Maka ini bukan mahram. Kalau kelihatan aurat nggak boleh, ya. Jadi mohon maaf pernah dengar apa yang mana lagi viral apa? Ipar apa tuh Ustazah Sarah kayaknya Ustazah Ani apa tuh judulnya Ustazah Ani? Ipar maut. Ah? Masya Allah, ipar adalah apa? Adalah maut. Nah, ipar adalah maut. Itu ada hadisnya. Alhammu mautun. Kata Rasulullah, ipar itu adalah maut. Maksudnya apa? Karena banyak orang yang merasa ipar itu adalah saudara kandung. Sehingga aurat dibiarin aja kelihatan kan udah saudara kita. Padahal enggak ya. Ya kayak di sini. Ini tidak boleh terlihat aurat kita oleh ipar atau bahkan suami dari adik ipar kita. Ya, usahakan tertutup ya aurat kita. Tidak boleh terlihat tadi seluruh tubuhnya kecuali apa? Kecuali muka sama apa Ahwat? Nih ngelag nih. Muka sama tangan ya. Oke, ini masih kondusif? Masih bisa ini? Insya Allah Ustazah. Allah, bisa ngantuk. Oke lanjut Ahwat, ini udah selesai ya yang bawah. Ke atas nih, ayah ada siapa? Ada ibu kita. Ibu kita punya ayah, berarti ini kakek kita juga adalah mahram kita. Kemudian nenek kita atau ibu kita punya saudara perempuan. Berarti bibi atau uwa ya, bibi misalkan punya bibi. Bibi kita punya suami. Nah, yang kandung kan yang ini, maka paman kita ini bukan mahram kita. Jadi nggak boleh kelihatan aurat kita, ya. Yang bagian hanya boleh muka sama tangan aja. Lanjut lagi, kalau ibu kita punya saudara laki-laki, nah paman kita langsung, paman kandung, ya, maka apa ini tidak haram atau dia adalah mahram kita. Jadi si perempuan ini ke paman atau ke adiknya ibu ini mahram ya, boleh bepergian sama pamannya, kemudian boleh terlihat rambutnya gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kalau paman kita punya apa? Punya anak, bibi kita punya anak laki-laki misalkan ya, maka ini ajnabi atau bukan mahram kita. Ini juga bukan paman atau bibi kita punya anak laki-laki, itu bukan mahram kita. Makanya bisa kan siapa? Sayyidina Ali menikah dengan siapa? Dengan Fatimah. Karena apa? Karena bukan mahram. Boleh nikah. Ya, seperti halnya di sini. Jadi sepupu berarti ya, sepupu itu bukan mahram kita. Jadi kalau kita ketemu sepupu, ini hati-hati ya. Kebuka aurat harus dihindari ya. Kemudian sama halnya ke sini juga sama ya, Ahwat ya. Ke bagian kiri dan kanan hampir sama. Jadi ke bagian saudara dari ibu atau saudara dari ayah sama aja. Begitu. Kalau anak kecil, nah anak kecil mah nggak apa-apa ya, karena belum dewasa nih. Ada bagian sini, anak kecil melihat aurat kita nggak apa-apa. Gitu. Ya, lanjut ya. Sedikit lagi. Sekarang aurat di hadapan muslimah. Jadi kalau kita sesama muslimah, sama teman kita atau apa bestie ya, maka sama seperti di hadapan mahram kita. Yang mana kalau kita ngambil mazhab Syafi'i karena mayoritas fikih di Indonesia itu mazhab Syafi'i ya. Berarti apa kalau mazhab Syafi'i? Yang tidak boleh terlihat hanya bagian apa nih? Yang besar sama lutut aja. Berarti sama ya, gitu. Sekarang kemudian aurat di hadapan non muslimah. Nah, gimana nih? Hati-hati kalau kita misalkan bermuamalah dengan yang non muslim, baik itu Nasrani atau Yahudi, Kristen kah dan sebagainya, ternyata itu ada apanya? Ada batasannya ya, tidak boleh terlihat. Kalau tadi kan sesama muslimah berarti boleh kelihatan. Rambut boleh nggak tadi sesama muslimah? Boleh ya. Lain halnya dengan non muslim ya, nggak boleh melihat bagian-bagian, nanti dijelaskan di sini ya. Oke, dalilnya di sini kita langsung ke bagian bawahnya.
Au nisaihinna di surah An-Nur ayat 31 boleh ya dibuka. Au nisaihinna boleh melihat aurat kita, au nisaihinna atau wanita-wanita kita. Perempuan-perempuan kita maksudnya perempuan wanita-wanita yang Islam. Jadi bolehnya melihat aurat kita yang tadi ya sesama mahram itu hanya sesama muslimah saja. Maka dikhususkan. Kata Ibnu Katsir mengatakan, ya anita dhaharu bizinatihinna aidan lin nisa'il muslimah duna nisa'il dhimmah. Jadi kalau kafir, seorang kafir baik itu Kristen ya, Nasrani, Yahudi, mereka tidak diperkenankan melihat aurat kita. Tidak boleh melihat rambut, nggak boleh akhwat ya. Misalkan bisa jadi kan kita bermuamalah dengan yang non muslim, misalkan di mana misalkan ya wallahu alam, maka itu tidak diperbolehkan, tidak boleh diperlihatkan. Hanya apa aja yang boleh terlihat berarti hanya muka dan telapak tangan saja. Jadi jangan ngerasa bebas. Kenapa? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, seorang wanita diperbolehkan menampakkan zinahnya tadi pada sesama muslimah dan tidak boleh ditampakkan pada wanita non-muslim. Kenapa? Tujuannya agar wanita non-muslim tersebut tidak menceritakan tentang bentuk fisik wanita muslimah kepada laki-laki non-muslim. Karena kan kita nggak tahu ya, beda-beda agama ya. Takutnya seorang wanita tersebut apa nih cerita-cerita sama orang-orang lain kan, naudzubillah ya, rambutnya gini si itu mah misalkan ya, tangannya seperti ini, naudzubillah. Maka di sini nisaihin, nah ini hanya berlaku aurat kita terlihat itu ya, yang sesama mahram hanya sesama muslimah saja. Adapun ketika bertemu dengan non muslimah ya, non muslimah, maka yang boleh terlihat hanya bagian muka dan apa akhwat? Dan Tangan, pergelangan tangan. aja, pergelangan aja sampai pergelangan tangan itu gitu. Pernah juga dikisahkan oleh Ubaidah bin Jarrah ya, beliau mengatakan jadi di Syam itu pernah ada orang Yahudi sama Nasrani juga, mereka hidup berdampingan ya, pernah juga mandi bareng. Kemudian kata Ubaidah bin Jarrah, dia mengatakan Sayyidina Umar atau Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepadaku bahwa tidak bolehnya mandi bersama ya. Jika mandinya juga tertutup ya aurat-auratnya, bagian pusar sampai lututnya. Tidak boleh mandinya seorang muslimah dengan non muslimah. Jadi dipisahkan tempat pemandiannya. Mungkin pemandian zaman dulu beda sama kita sekarang ya. Kalau dulu mandinya gimana nih kira-kira orang zaman dulu gimana? Umi kalau mandi tuh kalau dulu bareng-bareng gitu ya. Tapi ditutup Kali pakai saja. ya gimana? Di kali mungkin. Oh, di kali gitu ya. Dan biasanya pakai apa tuh? Mohon maaf, pakai sarung Pakai doang kain. yang ditutup. Kain ke bawah doang, rambutnya kelihatan. Nah ini kata Ubaidah bin Jarrah, beliau dikirim ya dari kota Madinah ke negara Syam untuk berdakwah di sana. Beliau mengatakan nggak bolehnya seorang muslimah mandi sama yang non muslimah atau Yahudi sama Nasrani. Gitu ya. Ya tadi sebabnya ini kata Ibnu Katsir, karena takut atau dikhawatirkan yang non muslimah ini dia menceritakan bentuk tubuh atau fisik dari perempuan muslimah ini. Oke, bisa difahami ya, akhwat insyaallah. Insyaallah. Oke, lanjut ya, dikit lagi. Ya. Sekarang hukum cadar. Nah, sekarang ada beberapa pendapat ya, yang pakai cadar, yang belum, yang sudah berniat. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Ada yang mengatakan mubah. Apa itu mubah? Boleh ya, menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki. Kalau yang pakai pendapat itu ya mau boleh, tidak juga boleh gitu ya. Asalkan apa? Kalau di sini pendapat Imam Hanafi dan Maliki kenapa mengatakan boleh? Karena secara aktualnya nggak usah. Kenapa? Karena muka ini biasanya dipakai untuk bermuamalah ya. Kita jual beli atau apa harus kelihatan muka. Karena ada kekhawatiran apa nih? Ada kecurangan gitu ya. Maka hukumnya kalau mau boleh gitu ya. Bahkan kalau misalkan dikhawatirkan terjadi fitnah, itu juga dihukumnya jadi sunnah ya dalam pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kemudian pendapat kedua, ada yang mengatakan wajib. Masya Allah, siapa nih? Yaitu pendapat madhab Syafi'i. Tapi sebagian madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Hambali mengatakan wajibnya seorang perempuan memakai cadar. Masya Allah ya. Gitu. Kemudian gimana kalau saya belum? Oke, kita mengambil pendapat yang ketiga. Saya juga belum misalnya. Karena ada sebagian madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Ya.
Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak nggak apa-apa gitu ya. Kemudian begitupun sebagian dari madhab Imam Hambali. Ya, jadi hukum cadar ada beda pendapat. Jadi kita yang belum, yang sudah pakai cadar ada hukumnya, yang belum juga jangan sampai apa mengejek orang-orang yang pakai cadar. Jadi saling apa nih? Saling menghormati ya pendapat-pendapat. Tentunya pasti ada dalil yang kita pegang gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir apa nih? Sekarang tentang suara nih, pernah dengar nggak suara jamu jangan bersuara seperti itu, misalkan karena suara itu adalah aurat. Nah, di sini aurat nggak kira-kira nih suara kita? Aurat Ustazah. Aurat. Ya. Oke, di sini pendapat jumhur. Nah, izin ya, di sini pendapat jumhur atau ya, mayoritas ulama mengatakan tidak aurat, ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak aurat, asalkan jangan menimbulkan fitnah. Alhamdulillah ya. Karena kalau perempuan yang menimbulkan fitnah biasanya seperti apa? Suaranya dilembut-lembutkan gitu ya. Alhamdulillah. Atau yang mengundang diapain? Mendayu-dayu. Mendayu-dayu, syahwat, atau nyanyi, mohon maaf ya, nyanyi yang tujuannya mengundang syahwat, naudzubillah, ini menjadi haram hukumnya. Ya. Jadi secara hukum asal nggak aurat, nggak, karena nggak ada dalil yang mengatakan suara perempuan adalah aurat. Ya. Nah, seperti dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ya, ini panggil ya nisa an-nabi kata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in yattaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Ya, kata Allah, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara dengan mendayu-dayu. Nah, ini nggak boleh. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Jadi hukum asalnya tidak aurat, tetapi kalau hukum yang mendayu-dayu sehingga menimbulkan fitnah, hukumnya menjadi dosa. Ya, waliyadzubillah. Oke, izin yang terakhir nih, kata-kata dapat kata-kata nih ya. Ya, wahai saudariku, menutup aurat itu menjaga iman. Ya, menutup aurat itu menjaga martabat, dan menutup aurat itu menjaga harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ahwat ya. Jadi semakin dia bisa menjaga aurat, maka insya Allah semakin kita terjaga, kemudian juga terhindar dari yang namanya maksiat. Oke, ahwati fillah, sekian. Dikembalikan kepada Ustazah Ani. Tafadhali Ustazah Ani. Baik, jazakumullah khair Ustazah Rozia yang mana telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa gitu, menjadi tadzkirah gitu pada kita sebagai muslimah gitu. Yang tadi gitu quotes-nya sangat bermakna sekali gitu ya, buat sahibnya. Itu menutup aurat itu bukan sekedar hanya memakai jilbab gitu, tapi kita tuh menjaga martabat kita gitu di hadapan Allah, di hadapan manusia gitu. Masya Allah itu saking tanda cintanya Allah sama muslimah gitu, sampai segitunya dijaganya. Taib, alhamdulillah kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Umat semuanya dipersilakan jika ada yang mau bertanya boleh disampaikan secara langsung saja. Tafadhol Umat. Saya boleh nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umat. Ya, tadi di apa yang tentang mahram tuh. Kalau misalnya tadi ibu kita punya saudara, berarti kan tante atau bibi yang perempuan ya. Misalnya saya punya ibu saya punya saudara nih, berarti kan kalau saudaranya perempuan berarti tante kita ya, tante kita. Tadi kata Ustazah, kalau misalnya saudara perempuan ibu kita perempuan, berarti suaminya itu berarti paman kita, dia bukan mahram. Tapi kalau saudara ibu kita laki-laki, kita tidak batal artinya. Benar nggak tadi pengertian Ustazah? Takutnya saya keliru. Tadi saya takutnya ya, betul, takut salah. betul. Oh gitu Betul, ya? Bunda Oh, Isna, gitu. Masya Allah ya. Iya, jadi kalau apa tadi, kalau ibu kita punya saudara perempuan, kemudian
bibi kita berarti ya, bibi kita punya suami, yang kandung kan bibi kita, ya. Maka paman yang dari bibi kita itu bukan mahram kita, ya, tidak jadi cuman muka sama tangan aja yang boleh kelihatan. Ya. Kemudian kalau ibu kita punya paman berarti adik-adik kandung ya, boleh kelihatan, ya, bahkan boleh kita pergi bersama paman kita boleh kemana-mana. Gitu. Bedanya kalau misalkan mahram, paman dari ayah sama paman dari ibu bedanya apa? Bedanya kalau paman dari ayah, misalkan papa kita punya adik laki-laki ya, itu bisa dijadikan wali, ya Bunda Yusna. Ya misal anak perempuan ayahnya udah meninggal, kakeknya juga nggak ada, misalkan, maka adik dari ayah itu bisa dijadikan wali. Itu berarti mahram kita ya, karena bisa dibuka di surah An-Nisa Umi ya, tadi ada ayatnya. Di akhir juz 4. Nah, paling akhir tuh panjang banget ayatnya. Nah, seperti itu tadi bayangan untuk mahram seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya Ustaz Bunda Yusna insyaallah ya? Iya. Iya. Satu lagi Ustazah nih. Kalau dua nih, satu lagi nih. Dua. Yang pertama, tadi kan kata Ustazah kalau kita bercerai sama suami sama mertua tetap mahram walaupun misalnya kita udah bercerai. Itu betul gitu ya? Iya, Nggak betul. batal berarti sampai Betul, itu kapanpun namanya ya. dalam ilmu fikih mahram mu'abbad Umi ya. Jadi yang selama Oh. jadi apa ya? Mahramnya abadi. Karena ada mahram yang guer mu'abbad. Mahram tapi nanti jadi nggak mahram. Siapa misalnya? Mohon maaf ya. Misalkan seorang suami ya nikah sama nikah misalkan ya. Nikah sama seorang perempuan. Perempuan ini punya bibi misalkan ya. Punya apa, Bun? Seorang suami nikah sama perempuan punya bibi. Punya bibi. Nah, bibi ini tidak boleh dinikahi oleh suaminya. Misalkan si suaminya pengen poligami nih, mohon maaf, poligami tapi nikahnya sama bibinya. Selagi si istrinya ada, maka si bibi ini haram dinikah. Kenapa? Karena dalam fikih tidak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan saudara perempuannya. Misalkan ada adik kakak perempuan ya pengen menikah dua-duanya ini nggak boleh. Tapi kalau sudah diceraikan satu atau meninggal, mohon maaf istri yang pertamanya meninggal, maka yang iparnya ini bukan mahram lagi atau bisa dinikah ya, bisa dinikahi oleh siapa? Oleh laki-laki tersebut. Jadi ada yang mu'abbad itu abadi ya, walaupun sudah tidak terjadi pernikahan antara seorang perempuan dengan suaminya atau suami dengan istrinya, tapi mertuanya itu tetap menjadi mahramnya begitu. Insya Allah ya. Satu lagi ya, satu lagi Ustazah nih. Silakan. Saya kan punya ponakan nih, saya punya ponakan ya. Berarti kan kita sama ponakan kayak anak Ustazah ya. Nah, jadi mahram kan berarti ya sama anak. Sama anak-anak dari adik saya misalnya. Iya, Berarti ponakan ya. Ponakan. Terus saya punya cucu gitu. Terus cucu saya boleh mahram nggak sama ponakan saya itu? Coba di sini Umi. Cucu ya. Iya, sama ponakan saya. Bagian mana nih? Kita punya ponakan ya. Iya, ponakan. Kemudian ponakan kita? Enggak, saya punya cucu. Oh, cucu kita. Itu mahram. Mahram. Cucu sama ponakan jadi mahram ya. Sementara iya. Jadi kita jadi neneknya kan? Nah, berarti kita jadi nenek. Bunda Yusna jadi nenek berarti kan? Iya, iya, itu mahram. Enggak, cucu saya sama ponakan saya gitu saja maksudnya. Saya punya ponakan di kesamping ya. Jadi saya punya adik laki-laki, punya anak laki-laki nih. Berarti kan ponakan saya tuh anaknya adik saya. Terus saya ke bawah, saya ada cucu nih. Nah, cucu saya itu kalau ketemu sama ponakan saya itu dia boleh salim nggak? Lawan jenis, artinya boleh dia harus tutup aurat apa enggak gitu? Kayak cucunya udah balik ya, yang penting ya. Kalau belum balik, nggak usah salim aja nggak apa-apa yang masih kecil ya. Misalkan si cucunya ini udah dewasa, Umi udah balik. Udah balik. Oke, mohon maaf Umi. Kita punya cucu, Bunda Yusna punya cucu. Ke bawah kan cucu, terus di samping ponakan nih gitu. Cucu kita keponakan punya ini keponakan kita gimana gitu ya. Berarti jadi om itu nggak batal. Oh, nggak batal ya? Enggak, itu Berarti mahram juga. juga. Mahram juga ya. Oh, gitu. Oke. Makasih saja. Ya, itu aja yang dijawab. Makasih. Jadi kayak istilahnya gini, Bun. Yang mahram ke kita juga mahram juga ke
anak kita ya. Ya misalkan Bunda Yusna tadi punya cucu, kita punya sekaligus punya ponakan. Ponakan kita kan ke kita nggak aurat ya, atau mahram. Iya, Berarti ke cucu mahram. kita pun juga Dia mahram. mahram kita juga. Oke, Allah alam bisawab ya. Oke, akhwat. Tapi boleh nikah nggak Ustazah? Mahram nggak boleh dinikah. Oh, ada Iya. contoh kasus Ustazah menyatukan dua saudara nih, kakaknya dinikah, adiknya dinikah. Iya. Gimana Ada contoh kasus kan nggak boleh menyatukan antara kakak beradik. Ini sampai kejadian, berarti dia hukumnya gimana Ustazah? Zina apa gimana itu? Oke, ini namanya nikah syubhat namanya ya, nikah syubhat. Jadi maksudnya karena nggak tahu hukum ya. Oke, jadi yang mana jadi istrinya? Jadi wayahna, bahasa Sunda itu apa ya? Bahasa Sunda apa Ustazah Ani wayah? Mau nggak mau ya, mau nggak mau harus diceraikan salah satunya. Yang mana? Yang paling dulu, yang diceraikan yang diakui sebagai istrinya yang pertama. Yang kedua enggak. Berarti yang mana diceraikan? Yang kedua itu sudah namanya udah aja nikah fasad ya, nikah yang tidak sah. Gimana kalau bareng nikahnya nih? Pertanyaan gitu ya, Saudara Sarah. Tadi kan yang berarti yang Masya Allah pikir itu ya. Gimana kalau bareng? Gimana kira-kira? Ini nanti yang ngasih keputusan adalah hakimnya. Tapi jarang ya ada nikah dibarengin udah sama adik kakak atau bibi sama ponakannya dinikahin dua-duanya bareng jarang. Jadi kalau misalkan ditikahin ponakannya dulu baru bibinya kan nggak boleh ya. Nah maka yang diakui yang pertama, yang kedua enggak. Gitu. Kemudian gimana? Nah ini subhanallah ya. Banyak terjadi ya nikah syubhat. Pernah juga kan kalau nikah harus sama wali ya. Nikah harus sama wali. Juga pernah kejadian seorang anak perempuan dinikahkan bukan sama ayah aslinya, tapi ayah pungut. Ternyata baru ketahuan ketika sudah akad nikah. Maka bagaimana dalam fikih? Diulang lagi nikahnya, tapi sama wali hakim. Gak boleh sama ayah yang itu karena itu ayah pungut. Pungut salah ya. Ayahnya mungut anaknya di rumah sakit. Ini seperti itu. Jadi itu pun namanya nikah syubhat. Diulang lagi nikahnya, akadnya ya. Seperti itu. Ayah angkat bentuknya. Oh iya, ayah angkat. Ya salah bahasa ya. Allah alam bisawab. Jadi diakui yang pertama ya. Kalau misalnya mewalikan, ada abang, ada paman, mana yang lebih afdol Ustazah? Paling afdol abang. Abang. Saudara kandung dulu yang paling kuat ya misalnya. Yang Saudara terdekat kalau berarti misalkan ayahnya nggak ada berarti saudara laki-laki dulu tapi udah balik ya, sudah balik. Kalau belum balik ya udah mending ke pamannya. Bahkan bukan ke paman dulu, ke kakek dulu. Kalau kakeknya masih ada, kakeknya dulu. Ya, kakeknya nggak ada berarti ke paman. Gitu. Pokoknya yang mahramnya. Kalau nggak ada juga, maka ada yang namanya wali hakim. Nanti di KUA ya, biasanya itu yang menjadi wali. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ada lagi Ustazah Ani? Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Tiara. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Ustazah. Ya, silakan. Mau tanya Ustazah, misalnya kan orang tua kita kayak nggak, mama aku nikah sama ayah, jadi ayah sambung gitu. Halo Ustazah, kedengeran Iya. Ustazah? Oh ya, kan berarti kan ayah sambung. Kan aku sama ayah sambung berarti kan udah mahram kan ya Ustazah? Betul, betul. Nah, terus kalau aku punya anak perempuan, nanti anak aku tuh sama ayah sambung aku tuh udah termasuk mahram juga atau gimana ya Ustazah? Iya, betul. Jadi dalam ayatnya kita lihat sini nih ya. Masya Allah ya, lengkap banget di agama Islam tuh. Mana tadi? Surah An-Nisa ayat 23. Ada lafadznya nih Mbak Tiara ya. Ummahatun nisaikum wa waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya. Jadi syarat
seorang ayah tiri menjadi mahram kita kalau sudah terjadi hubungan suami istri gitu intinya di sini ya. Nah, jadi kalau sudah berhubungan suami istri, ibu dengan ayah sambung kita, maka kita sudah secara otomatis jadi mahram. Ya, udah nggak apa-apa terlihat aurat rambut itu nggak apa-apa. Kemudian berarti berlaku untuk anak kita perempuan nih, berarti udah jadi udah cucu asli gitu ya. Nah, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau misalkan tidak terjadi hubungan suami istri, mohon maaf di sini agak vulgar, maka itu mohon maaf bukan mahram berarti ya, berarti boleh dinikah ya. Jadi syaratnya udah ada di sini. Harus apa? Sudah bercampur di setiap perempuan. Begitupun berlaku apalagi nih? Ayah tiri ya, ibu sama ayah tiri. Begitupun ayah nikah sama ibu kandung. Kemudian punya anak laki-laki si ayahnya, berarti itu pun kalau sudah bercampur antara hubungan suami istri, ibu dan ayah, maka anak tersebut sudah menjadi mahramnya. Gitu ya dalam surah An-Nisa, boleh di murojaah Bunda Akhwat. Baca ayat ini Masya Allah lengkap banget. Hampir 1 halaman dalam Al-Quran ini Masya Allah. Ya bisa dipahami Mbak Tiara ya. Jadi sudah jadi cucu, kita juga udah jadi anaknya, udah mahram. Insya Allah Ustazah. Makasih banyak ya Ustazah. Sama-sama. Oke, Ustazah Ani masih ada Ustazah Ani? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Ya silakan Utia Am, tafadhali silakan. Seumpama kan seorang suami memiliki 2 istri. Nah, misalkan masing-masing dari istri tersebut memiliki anak. Jadi anak dari istri pertama dengan istri yang kedua itu sama-sama mahram nggak, Ustazah? Iya. Ini dibahas dalam ilmu mawaris ya, ilmu waris. Itu namanya al-akh minal ab. Saudara seayah. Itu adalah mahram ya. Baik itu perempuan atau laki-laki itu udah mahram kita. Kalau kita misalnya punya bukan kita ya, seseorang punya saudara tiri dan seayah. Kalau seayah ya, maka itu mahram kita. Tapi tapi kalau misalkan anak ini bawaan dari ibu tirinya, bukan dari ayahnya si ayah kita misalkan ya, maka itu boleh itu bukan mahram. Jadi kalau seayah itu mahram kita. Jadi kalau misalkan nih seorang istri kedua memiliki anak bawaan 1 misalkan, kemudian beliau menikah dijadikan istri kedua misalkan ya Ustazah. Kemudian mengandung dan melahirkan memiliki anak, berarti anak tersebut dengan anak bawaan yang kemarin itu mahram. Iya, karena seibu. Terus misalkan anak dari yang bawaan tersebut dengan anak-anak dari istri pertamanya itu termasuknya mahram apa bukan? Anak bawaan berarti anak ya anak yang sebelumnya dari yang sebelumnya gitu. Anak bawaan dengan anak dari istri pertama itu bukan mahram. Kenapa? Karena tidak ada hubungan darah. Terus dengan hubungannya dengan istri pertama itu mahram bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Mahram dari mana soalnya ya? Tidak ada sebab. Tiba-tiba kok jadi mahram. Jadi kayak apa ya? Insya Allah nggak bukan ya. Nggak ada hubungan. Karena mahram itu ada tiga sebab ya. Mahram yang dijadikan sebab menjadi mahram ada 3. Yang pertama karena nasab. Nasab itu berarti karena kakek ke atas ke bawah, cucu kakek ke atas ke samping itu namanya nasab ya, karena hubungan nasab. Yang kedua karena pernikahan. Yang ketiga karena sesusu. Misalkan saya juga punya saudara sesusu ya, karena ada sepupu saya disusuin sama ibu saya. Nah, sepupu saya laki-laki, makanya ketika ketemu saya nggak batal ya kalau salim gitu ya. Itu karena persusuan. Ibu saya nggak aurat terlihat sama ponakannya dari adik perempuannya ayah saya ya. Jadi ponakan tapi ponakan jauh bukan langsung. Ke ibu saya mahram, ke saya juga mahram. Sama saudara perempuan saya pun mahram semua.
Karena saya banyaknya perempuan, maka mahram semua kepada sepupu saya itu, pada laki-laki. Tapi kenapa? Karena pernah disusui dulu oleh ibu saya. Jadi ada 3 sebab, apakah karena pernikahan atau karena, kalau pernikahan kayak tadi mertua ya, mertua atau ayah tiri, tiri gitu ya, saudara ya. Kemudian kalau karena persusuan juga itu menyebabkan mahram. Dan yang ketiga apa? Karena Susuan. nasab, nasab udah anak, cucu atau kakek, nenek dan sebagainya. Allah alam bisawab. Oh ya, satu lagi saja. Kalau saudara sepersusuan itu terputusnya mahram itu apakah sama seperti saudara kandung gitu ke sesama sepupu ke sepupu tetap bukan mahramnya gitu Ustaz. Ya, gimana Udiam? Saudara Maksudnya sesusu? saudara sepersusuan itu terputusnya sampai mana? Terputusnya sampai mana? Jadi misalkan anak laki-laki disusui oleh seorang perempuan, seorang perempuan, kemudian maka perempuan ini menjadi ibu. Jadi ibu susu dari anak ini. Kemudian anak-anak perempuan dari ibu yang menyusuinya pun jadi saudara perempuannya. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara sesusunya pun itu nggak batal juga. Jadi seolah-olah kayak ini, kayak saudara laki-laki aja. Seolah-olah kayak saudara kandung aja. Anak kita juga enggak, misalkan saya punya anak perempuan ya, anak perempuan, dan tadi saudara sesusu saya itu juga mahram untuk anak saya. Nanti punya cucu juga ke bawah itu mahram juga, karena seolah-olah dia sebagai pamannya aja gitu. Gitu ya. Jadi seolah paman asli atau saudara kandung aja, sebenarnya hukumnya seperti itu. Ke bawah atau ke atas juga. Bahkan ke neneknya pun, ke nenek. Ya, ibu saya misalnya punya ibu, itu pun jadi mahramnya juga. Gitu. Ayahnya jadi ayah susu juga ya, ayah persusuan juga. Jadi seolah-olah jadi ayahnya dia. Kenapa? Karena mohon maaf, dalam fikih kalau tidak ada ayahnya, kalau tidak ada suami, maka si perempuan pasti apa? Pasti nggak punya anak ya, karena biasanya ASI itu keluar kalau ada anak ya, atau sudah melahirkan ya. Dan itu pun harus ada izin dari suaminya dulu kalau seorang perempuan akan menyusui anak laki-laki yang lain, anak laki-laki ya. Karena nanti ada hubungan ada hukum dalam fikih mahram atau tidak mahramnya. Begitu ya. Kalau sepersusuan itu kan menyusuinya misalkan terputus satu, berarti tidak termasuk sepersusuan saja. Gimana Tiam? Ya, misalkan saya menyusui ponakan saya karena ibu beliau meninggal gitu. Tapi menyusuinya itu tidak full. Tidak full. Tapi jadi dalam fikih itu seingat saya tuh kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya kan? Iya. Ya. Nah, misalkan satu waktu si anak tersebut menangis atau tidak mau menyusu lagi ke kita, terus itu batal nggak sepersusuannya, saya? Jadi disebut dengan ibu persusuan itu ada beda pendapat para ulama. Yang pertama yaitu dengan 5 kali tegukan loh. Ya, minum khamsu rodoat, ada juga asyra rodoat. Tapi jadi 5 ya, 5 kali nyusu, 5 kali. Ada pendapat mengatakan 5 kali apa tuh? 5 kali menyusui ya, sampai kenyang. Itu baru dinamakan ibu persusuan. Ada juga yang mengatakan 5 itu dengan 5 apa? 5 tegukan bayi. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah 5 kali itu 5 kali rodoat ya dalam fikih, maka itu sudah jadi ibu susunya. Kalau belum berarti enggak. Kalau misalkan baru 1 tegukan udah berhenti misalkan ya, atau pernah tapi nggak sampai kenyang, karena disebut dengan 1 kali menyusui itu sampai kenyang. Bayi itu kalau kenyang gimana tidur misalkan, berarti sudah dihitung 1 menyusui, 1 kali menyusui. Tuh. Kalau belum 5 maka tidak disebut dengan ibu persusuan. Bukan ibu menyusui ya bahasanya. Itu ya Allah alam bisawab. Bisa dipahami ya Am? Insyaallah saja. Oke. Barakallah. Oke Ustazah Ani, kayaknya waktunya mungkin sudah cukup ya. Ya, barakallahu fikum akhwat. Mohon maaf jika banyak salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada Ustazah Ani. Tafadhali Ustazah Ani. Taib, Masya Allah, tabarakallah. Syukron atas tadi yang bertanya dan jawabannya yang mudah-mudahan semuanya terjawab ya sama Ustazah insya Allah. Lalu bisa dipahami.
Alhamdulillah. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti ya ditabung aja di minggu depan tanyakan. Karena ini udah jam 5.21 ya. Kita udah di penghujung acara. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung kajian kita. Semoga yang disampaikan oleh Ustazah Fauzia kita bisa menyerap dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Terus ini adalah tentang menutup aurat adalah maksud itu ilmu yang sangat penting bagi kita semua gitu. Semoga saya dan umat semua bisa selalu istiqomah dalam menjaga auratnya sampai akhir ayat. Ini Rabbal Alamin. Amin. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan karena udah ditutup ya mohon maaf. Saya haturkan jazakumullah khair kepada Ustazah yang telah memberikan materi, kemudian kepada Ummahat yang telah hadir di room meeting ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang sama-sama dan menjadi catatan amal baik kita untuk di yaumil kiamah. Amin. Saya Ani Nur Aini juga izin pamit, undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah. Mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Baik, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah dan semuanya. Baik. Ini mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah.